15 triliun Pak dibawa kabur sama Mana Arta Pak. Pemerintah di mana Pak? Hah? Kasus Alvin Lim 6 juta perak pemalsuan KTP kok kalian gembar-gemborkan. Selamat datang di channel ini. Bisa mencari keadilan. Ada nggak jasa saya di situ? Ya, saya sangat kecewa dengan Bapak. Kenapa? Ya, seorang menteri, seorang pemimpin yang bijak nggak akan semudah itu Pak. Ya, ngata-ngatain masyarakatnya di situ. Dibilang saya nggak taat hukum. Saya divonis pun dibilang bersalah pun, apakah saya minta tolong Anda Pak untuk dibebaskan Pak Mahfud? Tidak Pak, saya jalanin itu 2 tahun. Saya di penjara, saya jalanin tuh Pak. Apakah saya kurang taat hukum Pak? Mau penjara saya lagi? Ya sudah Pak. Mau saya di penjara berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun lagi? Saya jalanin Pak. Satu hal Pak, bantu tuh Pak, investasi-investasi bodong korbannya Pak. Korban-korban perusahaan asuransi Pak. Saya mau tahu Pak, mampu nggak Bapak? Karena as we speak Pak, ketika kita sedang berbicara di sini Pak, bukan cuma Wana Arta Pak, ada perusahaan asuransi bodong baru yang timbul Pak. Perusahaan investasi bodong baru timbul. Gak percaya Pak, tanya sama Roy Sakti Pak. Itu dia yang berjuang Pak. Dia juga berjuang Pak kepada robot-robot trading Pak. Setiap kali muncul investasi bodong baru, MLM baru yang menipu masyarakat Pak. Di mana letak kalian? Ini pemerintah. Anda Menko Polhukam loh, Anda kaptennya Pak. Kejagung, Kapolri itu semua at your disposal Pak. What the heck gitu loh. Saya confused Pak. What kind of minister are you Pak? Kerjanya itu cuma podcast kiri kanan, nyapres Pak, nyawapres Pak. Tugas Anda sebagai Menko Polhukam Anda tidak lakukan Pak. Ini teriak ke Anda loh, masyarakat ini. Apa yang Anda lakukan Pak? Ada nggak kamu mengadres? Ada nggak kamu membalas? Tenang masyarakat, tenang korban, saya akan bantu. Saya nggak pernah lihat Pak. Saya googling Pak berita tentang Bapak. Ada nggak tanggapan terhadap korban-korban Wana Arta? Nggak ada Pak. Jadi orang yang teriak kepada Anda Pak, Anda tuh tidak mendengar. Ini padahal masuk Kontan, masuk Detik, masuk Kompas, masuk semua media mainstream loh Pak, Wana Arta Pak. Ya, saya yakin Pak, masyarakat akan mendukung saya. Karena kenapa? Komentar-komentarnya juga 99% saya lihat mendukung. Karena kenapa? Masyarakat itu jadi korban di sini. Dan Anda bukan yang membantu korban investasi bodong, korban perusahaan asuransi yang nggak benar. Yang ada malah kalian itu membantu perusahaan-perusahaan itu agar apa? Bisa nipu uang masyarakat. Ya, stoplah bodoh-bodoh masyarakat Pak. Asuransi ya di hari tua lah, inilah tetek bengek, tai lah. Mana ada asuransi kayak begitu? Asuransi itu for profit Pak. Ya, harus bilang ke masyarakat for profit. Lu masukin duit sebisa mungkin, nanti ketika lu klaim gua akan coba tolak. Itu yang harus dikasih tahu ke masyarakat, because that's the fact, that's the truth. Ya, bukan asuransi itu akan melindungi ketika seorang sakit, sekarang orang mati. Pak, udah banyak saya lihat orang mati, orang sakit Pak, mau klaim ke asuransi, asuransi cuma bilang sorry ya, ternyata lu punya riwayat ini sebelumnya, sorry lu nggak bilang bahwa lu pindah alamat, sorry lu ini ono ini, alasan 1001, sejuta macam alasan Pak untuk ditolak itu asuransi Pak, itu klaim. Itu saya ngelihat Pak, dan yang bantu side by side mereka itu saya Pak, dan law-firm lain Pak. Bukan Menko Polhukam Pak, bukan Menko Polhukam. Kalian creating the problem. Kenapa? Di OJK itu kalian harusnya perusahaan-perusahaan kayak gitu langsung strict dong, penalize, tutup. Ini tidak. Ya, malah Evelyn itu Pak, pemilik Wana Arta, itu sama pemerintah, sama OJK, sama pemerintah kalian dijadikan ketua AJI Pak. Lu tahu nggak AJI apa? Menko Polhukam, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia itu. Ya, AJI. Nah, Evelyn itu salah satu ketuanya waktu itu, kepalanya. Ya, penjahat lu jadi kepala asuransi di situ. Ngerti nggak? Wake up Pak. Pak Menko Polhukam, wake up. Profesor kayak begitu, Profesor Linglung itu kayak begitu. Bantu Pak masyarakat Pak.
Kalau Bapak memang mau bantu masyarakat, Bapak bilang, Calvin, lu kurang ajar sama gua, datang ke sini. Saya mau penjara. Saya datang, Pak. Jangankan di penjara, Pak. Leher saya potong, Pak. Matiin aja, nggak apa-apa. Kalau orang-orang masyarakat Indonesia dibantu, tujuan saya sudah tercapai, Pak, di dunia, Pak. Saya sudah ada perbuatan baik pada mereka, pahala baik. Dan saya bukan minta duit, Pak. Itu Wana Arta saya buktikan bukan klien saya, Pak. Satu pun nggak ada klien saya. Saya mau lihat Menko Polhukam, kamu bantu nggak? Mau bantu nggak nih? Ya kan? Kalau nggak mau bantu nggak usah banyak bacot, Pak. Ya kan, bacot aja gede lu profesor. Ditantangin debat kagak berani. Alasannya siapa dia? Saya nggak mau debat. Lu pelayan masyarakat, goblok. Menteri itu pelayan masyarakat. Kami itu rakyat adalah tuan kalian. Mana ada tuan minta bicara sama pembantunya, sama pelayannya. Kok jawaban pelayan kayak begitu? Ya, masyarakat makin lama makin pintar, Pak Mahfud. Ya, saya bilang, kalau kamu melakukan tetap pada tindakan kamu dan karakter kamu, Pak Mahfud. Gue berani taruhan kuping nih, lu potong kuping gue. Kalau 03 bisa menang, Pak. Saya memberikan Bapak jalan agar supaya Bapak bisa menang. Ambisi Bapak kekuasaan bisa menang. Caranya gimana? Bantu masyarakat, Pak. Masyarakat gak bodoh, Pak. Kalau lu punya hati, lu ikhlas bantu masyarakat. Gua yakin, Pak, lu menang, Pak. Jangan kan jadi cawapres, Pak. Jadi presiden dunia juga gua pilih lu, Pak. Tapi kalau tindakan Bapak kayak begini, terus suruh saya muji, tepok-tepok. Enggak, Pak. Sorry, Pak. Gua gak cari makan dari Menko Polhukam. Ya. Mau kantor saya LQ Indonesia Law Firm besok ditutup juga gue gak masalah. Gue banyak duit, Pak. Ya, dari Amerika, dari Singapura saya masih banyak duit. Di negara-negara lain saya banyak duit, Pak. Saya juga banyak saham di sono, Pak. Saya gak cari makan dari Menko Polhukam, dari pemerintah, Pak. Nggak perlu. Saya bukan tipe orang jilat pantat pejabat, Pak. Tidak, Pak. Dan saya berbicara ini bukan mencari ketenaran. Saya ngomong kasar, saya tahu banyak yang pasti tidak simpati sama saya. Perjuangan saya bukan mendapatkan simpati masyarakat, Pak. Perjuangan saya agar masyarakat mau dibantu oleh pemerintah. Ngerti nggak kamu, Profesor? Anak saya, dia masih SMA aja lebih ngerti, lebih pintar dari Pak Profesor. Ya kan? Mungkin Bapak perlu kuliah lagi, perlu sekolah lagi di PPK Penabur sana, Pak. Ya, biar otak Bapak benar, biar otak Bapak waras sedikit, Pak. Bapak belajar hukum, Bapak memimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Pak. Tapi hati Bapak terhadap masyarakat nol besar. Ngerti, Pak? Ngerti, Pak? Kurang ngerti. Kalau kurang ngerti, Bapak bilang sama saya. Jadi gak usah bilang lapor ke kantor Anda, lapor kantor Anda. Saya sudah berkali-kali kok. Saya kontak terus juga dengan staf ahli Bapak kok. Salah satu staf ahli Bapak. Ya. Laporan aduan ke Bapak tuh banyak, Pak. Bapak bilang saya sempat mau bantu waktu itu. Tapi Anda tidak bantu, Pak. Ya, cuma pengen, orang juga pengen, Pak. Tapi kalau nggak pernah melaksanakan percuma itu kepengenannya, Pak. Ya, yang kayak begini. Ya, cawapres juga begitu nanti, Pak, ya. Bapak mau jadi pemimpin negara, ya nanti saya bantu masyarakat ya. Gue pengen bantu, saya kasih janji. Tapi nggak sempet. Nah, inikah calon pemimpin yang didambakan oleh masyarakat Indonesia tuh kayak begini, Pak. Kalau Bapak menganggap saya punya surat ini penghinaan, Pak, saya sudah bilang, Pak, saya bersedia masuk ke penjara without trial, Pak. Nggak usah diadili, Pak. Saya dengan sukarela, Pak, masuk penjara, Pak. Gebukin aja sekalian, bunuh aja sekalian, Pak. Waktu saya nggak lama ini kok. Bantu ini, Pak, orang-orang, Pak, masyarakat Indonesia. Nanti dibilang, wah Alvin bantu kayak begitu teriak-teriak biar dia dapat duit. Pak, Wana Arta ini saya bukan klien saya, Pak. Saya kasih tau Bapak. Jadi gak usah khawatir, Pak. Bapak bantu Wana Arta, Alvin Lim dan LQ 1 sen pun gak dapat, Pak. Ngerti ya, Pak? Bantu itu, Pak. Itu orang udah teriak-teriak, Pak, memegang polis Wana Arta, Pak. Ribuan itu, Pak. Daripada PDIP atau kalian punya oknum ya, oknum-oknum, saya nggak tahu oknum-oknum yang sudah terlihat gerakannya ya, mengganti kalapas apa ya, mungkin bisa mau mencurangi surat-surat di lapas, Pak.
Karena seperti kita tahu menteri kalian pun juga dari partai kamu toh. Gak usah kayak begitu, Pak. Daripada kayak begitu ngambil suara, Pak, yang gak sah, ya kan, pakai cara-cara curang. Mendingan lu bantu masyarakat biar masyarakat